Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi pembelajaran tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang mana materi tersebut terdiri dari 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu, kepada Saudara Rifki Firmandanda dipersilahkan untuk membaca materi pembelajaran pada poin pertama. Poin yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Next. Bahasa Indonesia, ideologi isikan sebagai yang dijadikan azas pendapat yang memberikan arah langsung hidup. Ideologi juga ketika cara berpikir seorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, halaman 517. Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap beberapa komponen penting dalam suatu ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Destutt de Tracy. Pada penghujung abad ke-18, Tracy menyebutkan ideologi sebagai Science of Ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang menganggap suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak ditemukan pada kenyataannya, menurut Kailan tahun 2008, chapter 113. George Lerain menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan Bourgeois dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis, menurut Niccolo Machiavelli. Pada tahun 1960 sampai dengan 1520, merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik pada pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas menurut Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Yang kedua, alasan diperlukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa yang diungkapkan oleh Muzain tahun 1992 pada halaman 16. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan,
nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan adanya peraturan yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan, sebab Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberi gambaran yang jelas tentang peraturan yang berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Sumber historis, sosiologis, dan sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme agama komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Kemudian kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi dilaksanakan penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Terlaksananya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, lembaga khusus mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Kemudian lagi sumber sosialis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia yang dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain
semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Kemudian, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika dan tantangan Pancasila sangat berkaitan dengan dinamika kehidupan perjalanan masyarakat. Bangsa Indonesia yang tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan yang bersifat internal maupun eksternal dari NKRI. Hal itu dapat diketahui dari sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, sumber dari segala sumber hukum negara yang diwarnai oleh berbagai konsepsi tentang bagaimana upaya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, termasuk konsepsi yang digagas oleh penganut mewujudkan cita-cita oleh penganut paham yang bukan berasaskan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai ideologi terbuka dan konsep falsifikalisme, Pancasila selalu dihadapkan dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Hanya keteguhan dan sungguh-sungguh dari setiap insan Indonesia yang dapat menjamin eksistensi Pancasila dapat lestari sepanjang masa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Menurut Ernest Renan, kehendak untuk bersatu atau le désir d'être ensemble, dan memahami Pancasila dari sejarahnya, dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena membuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi yang berasal dari kata esensi yang menurut kamus Lokman berarti yang paling berdasarkan dan kualitas penting dari sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensinya hakikat, inti hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu adalah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, bisnis, intisari, serta intisari hal yang pokok. Penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Dalam Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila.
Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini adalah korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negeri, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus lulus serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurangnya kami minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.